Nama usaha kami adalah Sofia Online Market. Kami menyediakan kebutuhan-kebutuhan dapur, jadi sayur, bumbu dapur, ikan, daging, telur, beras, semua yang dibutuhkan oleh rumah tangga di pasar, kami menyediakan dengan fasilitas online. Jadi pemesanan by WhatsApp atau bisa juga di aplikasi yang sudah kami pasang di sosial media. Lalu kemudian sesudah pemesanan terbentuk, besok kami akan antarkan. Jadi sebelum pandemi, saya juga dulu kerja di kantor, sama seperti kebanyakan orang. Nah, setelah begitu pandemi, kantor tutup, ini sempat pusing juga memikirkan kehidupan. Tapi ya Tuhan baik, Tuhan selalu menolong anak-anaknya tepat pada waktunya. Dan istri ada masuk satu grup. Lalu grup itu menjual kebutuhan pokok juga. Saya langsung bikin katalog, lalu saya share ke orang-orang. Dan puji Tuhan, respon banyak orang karena pada saat itu, pada saat pandemi, semua terbatas, semua tertutup kan. Orang nggak bisa ke pasar, orang takut kemana-mana. Sehingga begitu mereka mendapatkan katalog barang yang barang tersebut bisa diantarkan ke rumah. Bagaimana ini? Dulu kerjanya seperti ini, tapi sekarang kok jadi tukang jualan sayur, tukang jualan buah, jualan kebutuhan dapur. Apa kata orang? Ya betul, protokol kesehatan itu sesuatu yang harus kami kerjakan. Jadi semua barang-barang yang kami beli, yang kami pesan, itu semua harus steril. Driver yang mengantarkan betul-betul ketika menyampaikan atau mendeliver produk pesanan mereka, betul-betul langsung menjaga jarak. Kami divaksin itu bulan Juni pertengahan karena pakai vaksin AstraZeneca, sehingga nanti vaksin kedua itu bulan September tanggal 9 nanti. Bisnis itu saya pikir semua bisnis perlu itu ya, kerendahan hati dan kesabaran supaya pelanggan ini tetap tetap menikmati apa yang kami kerjakan. Kita membangun hubungan komunikasi dengan setiap orang, karena sekarang setiap orang pasti mengharapkan pertolongan dan bantuan dari sesamanya, karena tidak bisa lagi semua kita kerjakan seorang diri. Kita pasti membutuhkan satu orang dengan orang lain. Tetaplah berjuang dan selalu jangan pantang menyerah melihat keadaan dan pandemi ini yang terbatas. Ingat, Tuhan yang Maha Kreatif memberikan kita pikiran untuk melihat jauh daripada yang kita pikirkan. Selalu berserah kepadanya dan selalu melihat apa kontribusi yang kita bisa berikan kepada sesama. Pada saat itu pasti Tuhan akan membuka jalan. Selalu sehat dan tetap semangat teman-teman. Nama usaha kami adalah Sofia Online Market. Kami menyediakan kebutuhan-kebutuhan dapur, jadi sayur, bumbu dapur, ikan, daging, telur, beras, semua yang dibutuhkan oleh rumah tangga di pasar, kami menyediakan dengan fasilitas online. Jadi pemesanan by WhatsApp atau bisa juga di aplikasi yang sudah kami pasang di sosial media. Lalu kemudian sesudah pemesanan terbentuk, besok kami akan antarkan. Jadi sebelum pandemi, saya juga dulu kerja di kantor, sama seperti kebanyakan orang. Nah, setelah begitu pandemi, kantor tutup, ini sempat pusing juga memikirkan kehidupan. Tapi ya Tuhan baik, Tuhan selalu menolong anak-anaknya tepat pada waktunya. Dan istri ada masuk satu grup. Lalu grup itu menjual kebutuhan pokok juga. Saya langsung bikin katalog,
lalu saya share ke orang-orang. Dan puji Tuhan, respon banyak orang karena pada saat itu, pada saat pandemi, semua terbatas, semua tertutup kan. Orang nggak bisa ke pasar, orang takut kemana-mana. Sehingga begitu mereka mendapatkan katalog barang yang barang tersebut bisa diantarkan ke rumah. Bagaimana ini? Dulu kerjanya seperti ini, tapi sekarang kok jadi tukang jualan sayur, tukang jualan buah, jualan kebutuhan dapur. Apa kata orang? Ya betul, protokol kesehatan itu sesuatu yang harus kami kerjakan. Jadi semua barang-barang yang kami beli, yang kami pesan, itu semua harus steril. Driver yang mengantarkan betul-betul ketika menyampaikan atau mendeliver produk pesanan mereka, betul-betul langsung menjaga jarak. Kami divaksin itu bulan Juni pertengahan, karena pakai vaksin AstraZeneca, sehingga nanti vaksin kedua itu bulan September tanggal 9 nanti. Bisnis itu saya pikir semua bisnis perlu itu ya, kerendahan hati dan kesabaran supaya pelanggan ini tetap tetap menikmati apa yang kami kerjakan. Kita membangun hubungan komunikasi dengan setiap orang, karena sekarang setiap orang pasti mengharapkan pertolongan dan bantuan dari sesamanya, karena tidak bisa lagi semua kita kerjakan seorang diri. Kita pasti membutuhkan satu orang dengan orang lain. Tetaplah berjuang dan selalu jangan pantang menyerah melihat keadaan dan pandemi ini yang terbatas. Ingat, Tuhan yang Maha Kreatif memberikan kita pikiran untuk melihat jauh daripada yang kita pikirkan. Selalu berserah kepadanya dan selalu melihat apa kontribusi yang kita bisa berikan kepada sesama. Pada saat itu pasti Tuhan akan membuka jalan. Selalu sehat dan tetap semangat teman-teman. Nama usaha kami adalah Sofia Online Market. Kami menyediakan kebutuhan-kebutuhan dapur, jadi sayur, bumbu dapur, ikan, daging, telur, beras, semua yang dibutuhkan oleh rumah tangga di pasar, kami menyediakan dengan fasilitas online. Jadi pemesanan by WhatsApp atau bisa juga di aplikasi yang sudah kami pasang di sosial media. Lalu kemudian sesudah pemesanan terbentuk, besok kami akan antarkan. Jadi sebelum pandemi, saya juga dulu kerja di kantor, sama seperti kebanyakan orang. Nah, setelah begitu pandemi, kantor tutup, ini sempat pusing juga memikirkan kehidupan. Tapi ya Tuhan baik, Tuhan selalu menolong anak-anaknya tepat pada waktunya. Dan istri ada masuk satu grup. Lalu grup itu menjual kebutuhan pokok juga. Saya langsung bikin katalog, lalu saya share ke orang-orang. Dan puji Tuhan, respon banyak orang karena pada saat itu, pada saat pandemi, semua terbatas, semua tertutup kan. Orang nggak bisa ke pasar, orang takut kemana-mana. Sehingga begitu mereka mendapatkan katalog barang yang barang tersebut bisa diantarkan ke rumah. Bagaimana ini? Dulu kerjanya seperti ini, tapi sekarang kok jadi tukang jualan sayur, tukang jualan buah, jualan kebutuhan dapur. Apa kata orang? Ya betul, protokol kesehatan itu sesuatu yang harus kami kerjakan. Jadi semua barang-barang yang kami beli, yang kami pesan, itu semua harus steril. Driver yang mengantarkan betul-betul ketika menyampaikan atau mendeliver produk pesanan mereka, betul-betul langsung menjaga jarak. Kami divaksin itu bulan Juni pertengahan, karena pakai vaksin AstraZeneca, sehingga nanti vaksin kedua itu bulan
ini bulan September tanggal 9 nanti. Bisnis itu saya pikir semua bisnis perlu itu ya, kerendahan hati dan kesabaran supaya pelanggan ini tetap tetap menikmati apa yang kami kerjakan. Kita membangun hubungan komunikasi dengan setiap orang, karena sekarang setiap orang pasti mengharapkan pertolongan dan bantuan dari sesamanya, karena tidak bisa lagi semua kita kerjakan seorang diri. Kita pasti membutuhkan satu orang dengan orang lain. Tetaplah berjuang dan selalu jangan pantang menyerah melihat keadaan dan pandemi ini yang terbatas. Ingat, Tuhan yang maha kreatif memberikan kita pikiran untuk melihat jauh daripada yang kita pikirkan. Selalu berserah kepadanya dan selalu melihat apa kontribusi yang kita bisa berikan kepada sesama. Pada saat itu pasti Tuhan akan membuka jalan. Selalu sehat dan tetap semangat teman-teman.
Ya, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan segera memulai ibadah pagi ini. Iya. Sejahtera bagi kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptisan bagi seorang anak warga jemaat. Pemberitaan firman dalam ibadah pukul 9 ini akan disampaikan oleh Pendeta Janet Lee Ahaba Atihuta. Beliau adalah pendeta jemaat di GPIB Anugerah Sorek, Riau. Saudara-saudara jemaat, saya undang kita sekalian bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, bedakan jalanmu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya.
beribadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada saat ini terambil dari Pertama Korintus pasal 1 ayat 10 yang menyatakan, "Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Soraklah semesta, kau Allahku, di langit bergema pujian yang berkat, dan bumi pun penuh pujian yang soraklah hai Allah, Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Sorgawi, hari ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan sekaligus mengharukan, namun tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Situasi dan keadaan dunia saat ini berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan dan melupakan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa Sorgawi. Dengan rendah hati kami memohon, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku mahkotanya dan damai dalam jiwaku, berkat
Jemaat Tuhan, kini kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kekayaan firman-Mu dapat kami hayati di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami merenungkannya, kami boleh mengerti dan juga melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati umat-Mu yang ada dalam gedung gereja ini, juga umat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kami semua dapat benar-benar bertekun beribadah kepada Tuhan. Diamkan suara-suara yang akan mengganggu konsentrasi kami ya Tuhan, agar hati dan pikiran kami dapat fokus tertuju kepada firman yang menghidupkan. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-puji, nada syukur segala kemuliaan. Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal
Selamat pagi jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hari terjadi sebuah perdebatan atau perselisihan antara 5 jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Tiba-tiba ibu jari atau dikenal dengan jari jempol itu mengatakan kepada keempat temannya, di antara kita semua yang paling hebat itu saya. Kenapa? Karena coba kalian lihat, kalau orang sukses, kalau anaknya lulus dengan nilai cum laude, kalau kemudian ada orang yang berhasil, selalu yang dipakai itu saya. Jari jempol diangkat atau diacungkan. Atau kalian bisa lihat di media sosial di Facebook. Kalau ada status-status yang bagus atau status-status yang menarik, pasti saya yang digunakan, yaitu jari jempol. Jadi saya yang paling hebat di antara kalian. Kemudian dengan tidak mau kalah, jari telunjuk mengatakan, oh tidak bisa. Coba kalian hayati, kalian ketahui, mungkin di antara kita ini yang paling hebat itu saya. Kenapa? Saya biasa dipakai oleh pemimpin-pemimpin. Saya biasa dipakai oleh bos-bos untuk menyuruh, untuk menunjuk. Sehingga saya dong yang paling hebat. Kemudian jari tengah mengatakan, hei kawan, kalian lihat dulu, di antara kita berlima, siapa yang paling tinggi? Coba Bapak Ibu lihat jari Bapak Ibu. Siapa yang paling tinggi? Coba kita berdiri, kata jari tengah. Saya yang paling tinggi. Kemudian jari manis dengan tertawa ngenyek dan meremehkan mengatakan, yang paling manis itu saya. Yang paling dicari itu saya. Di jari saya sering dikenakan cincin kawin yang adalah lambang kesetiaan. Jadi selain saya manis, orang hebat itu adalah orang yang setia. Itu kata jari manis. Jadi keempat jari ini mengatakan, oh kalau kayak gitu kita hebat dong. Tidak seperti jari kelingking, sudah pendek, kecil, gak ada fungsinya. Dengan kepala yang tertunduk, jari kelingking senyum-senyum dan mengatakan, kalau gak ada saya, kalian itu cacat. Coba deh, jari kelingking itu kalau ada permusuhan, simbolnya itu perdamaian. Kalau anak-anak kan baku bombe, Bapak Ibu, terus kemudian ayo kita baku baik, pasti jari apa yang dipakai? Jari kelingking. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari cerita ilustrasi ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama bahwa kendati jari kelingking itu kecil, tapi baginya bukan siapa yang hebat, tetapi baginya adalah siapa yang membawa damai. Yang kedua adalah kita belajar dari perdebatan atau perselisihan. Dari cerita ini mau mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang mau menunjukkan diri, mencari kehebatan, maka yang terjadi adalah perselisihan. Yang terjadi adalah perpecahan. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini. Di mana Rasul Paulus memulai ayat 10 yang menekankan tentang kesatuan jemaat. Rasul Paulus katakan, saudara-saudara, aku menasehatkan kamu agar di dalam nama Yesus Kristus, agar kamu seia, sekata, sehati, sepikir, bersatu erat di dalam Tuhan. Rasul Paulus mau menekankan tentang kesatuan jemaat. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus dalam konteks bacaan Alkitab saat ini? Mari kita lihat di ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Rasul Paulus melihat ada benih-benih perpecahan di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus.
Ia mendapatkan informasi dari salah seorang jemaat yang mengatakan bahwa ada perselisihan yang terjadi. Pertanyaannya, perselisihan apa yang terjadi? Rupanya di tengah jemaat Korintus yang merupakan hasil pekabaran Injil Rasul Paulus yang diteruskan oleh Apolos, sang pembicara yang handal, dan ada juga Kefas atau Petrus yang sempat memberitakan Injil di Korintus. Yang terjadi di situ adalah semacam sikap merasa paling benar, sikap merasa diri paling hebat, sikap merasa diri paling tahu di tengah-tengah kelompok-kelompok, baik itu kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan kelompok Paulus. Di mana adanya pengidolaan terhadap tokoh-tokoh yang kemudian memperkenalkan mereka kepada Yesus Kristus. Adanya pengidolaan pada soko guru yang kemudian memperkenalkan Kristus terhadap mereka. Tetapi persoalannya adalah mereka akhirnya jemaat Korintus terjadi pekelompokan dan pengkotak-kotakan yang kemudian akhirnya terjatuh pada hidup yang memberhalakan tokoh-tokoh yang mereka idolakan. Jadi mereka berpusat bukan kepada Kristus, tetapi mereka berpusat kepada para penginjil-penginjil yang ada pernah hadir di tengah-tengah hidup mereka, yang mereka sukai, yang mereka teladani pada saat itu. Sikap seperti ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya berdasarkan atau berlatar belakang bahwa jemaat Korintus dulu, mereka adalah orang-orang Yunani yang menyembah dewa-dewi, yang kemudian selalu mengatakan, saya pengikut Afrodit, saya pengikut dewa Gemesius. Ya, sehingga itu juga mereka hadirkan di tengah-tengah hidup mereka ketika mereka sudah mengenal Kristus. Bahwa saya ini pengikut Apolos, pengikut Kefas, dan pengikut Paulus. Sehingga pusat hidup mereka bukan lagi kepada Injil Kristus, tetapi kepada manusia yang ada di depan mereka. Jadi Rasul Paulus melihat hal itu menjadi hambatan dan benih-benih perpecahan di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus. Sehingga ada persekutuan yang mengidolakan orang-orang yang mereka sukai. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan menjawab ini. Dalam ayatnya yang ke-10 Rasul Paulus katakan, saudara-saudaraku, aku menasehatkan engkau di dalam nama Yesus Kristus. Paulus mengatakan, kenapa Paulus katakan menasehatkan kamu di dalam nama Yesus Kristus? Karena di dalam tradisi Yahudi saat itu, ketika seorang pemimpin besar atau orang dihormati hendak menyampaikan sesuatu, maka orang itu akan membawa pesan itu dengan mengatakan, saya membawa pesan atas nama A, atas nama B, atas nama C. Dan Paulus menyampaikan, artinya bahwa ketika mereka menyampaikan nama-nama itu, maka ada sebuah mandat kewibawaan yang diberikan kepada orang-orang yang menyampaikan itu. Dan di sini Paulus mengatakan, demi nama Yesus Kristus. Artinya saudara-saudara, Paulus menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan Injil. Paulus menempatkan Yesus Kristus sebagai yang ia sampaikan, bukanlah dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Paulus menempatkan akan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat sebagai fokus utama, tempat utama di dalam persekutuan, maka apa yang terjadi? Persekutuan itu akan seia sekata, sehati sejalan, bersekutu erat, karena dasar mereka menempatkan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka, bukan kepentingan pribadi mereka. Sehingga ketika mereka menjadikan Yesus sebagai pusat,
Mereka menjadikan Yesus sebagai kehendak yang mereka ikuti. Walaupun ada perbedaan pendapat, walaupun ada perselisihan, pasti mereka akan berdamai karena mereka berfokus pada Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahwa persekutuan mereka ketika dipusatkan pada Yesus Kristus, maka yang terjadi adalah kedamaian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terkadang dalam persekutuan kita ada banyak perbedaan pikir. Jangankan di dalam gereja, di dalam rumah itu pun sering terjadi. Kita melihat satu masalah dengan pandangan kita masing-masing. Mungkin di dalam rumah ada 3 orang, 1 sarjana teknik, 1 seorang guru, 1 seorang antropolog. Maka satu masalah itu mereka akan memberikan cara pandang mereka masing-masing. Sehingga ketika ada pendapat, maka firman Tuhan mengajak kita bahwa kita diajak untuk mau merendahkan hati dan diri kita. Untuk saling mendengar satu dengan yang lain. Agar kita sama-sama maju, kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama membuka pikiran kita, ayo kita lakukan untuk Tuhan. Ayo kita lakukan, bukan untuk keinginan kita, bukan untuk kepentingan kita, tapi to God be the glory. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-13, Paulus semakin menegaskan lagi bahwa Yesus Kristus dalam karyanya itu hanya satu. Ia mati di atas kayu salib. Yesus Kristus melakukan karya pelayanannya. Bukan Paulus, bukan Apolos, bukan Kefas, dan bukan rasul-rasul yang lain. Karena itu Rasul Paulus ingin mengembalikan pemikiran, kesungguh-sungguhan hati jemaat Korintus pada saat itu. Agar mereka tetap berpedoman kepada Yesus Kristus yang adalah sumber juru selamat di tengah-tengah hidup mereka. Dan di ayatnya yang ke-17, Paulus kembali menegaskan bahwa ia dipanggil bukan hanya untuk membaptis, tapi dia harus memberitakan Injil itu kepada semua orang. Di sini Paulus tegaskan tugasnya yaitu memberitakan tentang Kristus untuk dapat menyampaikan apa yang terbaik bagi jemaat saat itu. Cara menyampaikannya baik? Belum tentu. Metodenya sesuai dengan hati jemaat Korintus? Belum tentu. Tetapi ia di dalam kesetiaan dan ketaatan yang memfokuskan diri kepada Yesus Kristus. Sehingga pemberitaan Injil itu terus ia kabarkan dan ia sampaikan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apa butir-butir kehidupan yang kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Yang bertemakan gereja yang esa tidak boleh pecah. Yang pertama, sebagai gereja, sebagai persekutuan, sebagai keluarga, hindarilah superioritas di dalam kehidupan kita. Tetapi milikilah kerendahan hati yang berfokus kepada Yesus Kristus. Hindarilah kehebatan, hindari merasa diri paling benar, hindari merasa diri paling pintar, hindari merasa diri paling tahu di tengah-tengah persekutuan, di tempat pekerjaan. Karena superioritas itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan dapat merusak relasi kita dengan orang lain. Superioritas itu merusak komunikasi kita dengan orang lain. Superioritas itu dapat membawa diri kita semakin lebih dan mau lebih dari orang lain. Bahwa pemikiran saya lebih dari dia. Sadarilah kadang-kadang kita punya kelemahan. Kadangkala kelemahan kita adalah kelebihan orang lain. Dan kadang-kadang kelemahan orang lain adalah kelebihan kita. Sehingga kita harus saling menopang, saling mendengar, saling kemudian tunduk di bawah kaki Tuhan dengan kerendahan hati. Agar kita mau saling mengerti. Dan kembali lagi, bukan keinginan A, B, C, D. Tapi dari semua itu kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Sadarlah bahwa tidak semua kita tahu segalanya. Profesor pun ada juga yang ia tidak tahu. Sehingga terkadang kita juga bisa belajar dari anak kecil. Anak kecil bisa memberitahukan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam persekutuan kita, mari milikilah kerendahan hati untuk mau berjalan bersunhodos sebagai gereja yang esa. Sebagai gereja yang mempusatkan diri hanya kepada Yesus Kristus. Kita sebagai majelis jemaat, sebagai PHMJ, sebagai pengurus pelkat, sebagai jemaat, mari kita dasarkan pelayanan kita, yaitu dasarnya hanya kepada Yesus Kristus. Sehingga kita dapat sehati sepikir. Satu hati, satu tujuan. Sekalipun berat, seia sekata bukan karena si A, ia semua kan begitu. Tetapi di dalam semuanya itu kita mau belajar untuk dapat memprioritaskan Tuhan dalam segalanya dalam hidup kita. Jika demikian, maka persekutuan kita akan berkembang. Persekutuan kita akan hidup. Dan persekutuan jemaat GPIB Batra Kasih Makassar ini akan menjadi persekutuan yang menghidupkan sesama kita. Yang kedua, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah persekutuan kita, ada ujian yang akan kita lewati dalam persekutuan. Tetapi jagalah kualitas persekutuan kita. Seperti emas. Emas yang kita pakai, taruhlah kita punya cincin kawin atau enggak kalung emas. Emas itu tidak mungkin langsung jatuh dari pohon. Ia harus melewati banyak proses-proses. Tapi dia harus tetap menjaga kualitasnya. Sehingga kualitasnya itu bernilai di tengah-tengah kehidupan. Begitu juga dengan kita sebagai umat yang percaya. Ketika dalam persekutuan ada ujian. Ketika dalam persekutuan ada badai besar. Tetaplah jaga kualitas persekutuan kita. Jangan kita melencong ke kanan dan ke kiri. Tetapi mari kita libatkan Tuhan. Kita menurunkan gengsi kita. Kita menurunkan apa yang kita punya. Dan kita mau untuk dapat terikat kuat sebagai persekutuan. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Allah dalam Yesus Kristus telah menjadi pusat kehidupan kita. Maka kita sebagai umat yang percaya diajak untuk terus memberitakan Injil sebagai gereja yang utuh. Gereja yang punya banyak perbedaan tetapi utuh di dalam kasih Kristus. Gereja yang berjalan dalam kesatuan dengan Allah. Maka sebagai persekutuan, marilah kita selalu menghadirkan dan menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Kita melakukan itu dengan sukacita. Kita melakukan itu di dalam kebaikan Tuhan. Saat ini ada seorang anak perempuan yang akan dibawa oleh keluarga untuk dimateraikan di dalam perjanjian Allah. Belajar dari Rasul Paulus bahwa ia bukan hanya membawa orang untuk dibaptis, bahkan membaptis orang. Tetapi dalam ayat 17 menekankan, ia harus memberitakan Injil kepada orang yang telah ia layani. Demikian juga dengan orang tua, para saksi, dan juga keluarga. Bahwa anak terkasih bukan hanya dibawa ke gereja, kemudian dibaptis tugas selesai. No. Tetapi ketika kita melihat amanat agung Kristus dikatakan dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau kita lihat Alkitab kita bukan pakai kata titik. Tapi koma. Dan ajarlah mereka tentang firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita. Sehingga sebagai orang tua, sebagai saksi, sebagai keluarga besar, firman Tuhan juga mengajak kita untuk memiliki komitmen untuk mewariskan iman itu dengan mengajarkan anak-anak kita untuk bertumbuh kepada Tuhan. Sehingga dalam pertumbuhannya
Ia mengenal siapa Kristus. Ia mengenal tentang kasih Kristus. Dan ia juga bertumbuh dan mau memprioritaskan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Sehingga orang tua, keluarga senantiasa jadilah teladan di dalam kehidupan keluarga. Sehingga dengan demikian anak kita dapat mempunyai masa depan sebagaimana yang Allah hendaki dalam hidup anak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam sakramen baptisan kudus. Sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi materai terhadap iman seseorang atau penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan dilayankan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan, percik atau selam, tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili serta dilayankan sesuai perintah Yesus Kristus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang di dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah telah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta sebagai ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam di dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib, bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Jemaat, pada kesempatan ini keluarga Tumbela Karapar telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anaknya dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Matius 19 ayat 14. Jemaat Tuhan, sebelum orang tua mengaku iman percaya mereka, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan umat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikan ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga. Kiranya oleh jamahan Roh-Mu mereka dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku Engkau Bapanya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya,
dan Roh Kudus penghibur dan pembaharu hidupnya, sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami persilahkan orang tua dan para saksi yang anaknya akan dibaptis untuk berdiri. Bersiaplah untuk menyatakan pengakuan percaya dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak saudara harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Kedua, apakah saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah tertulis dalam Alkitab, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru, dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskan kepada anak saudara, sehingga mereka berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi, keluarga Tumbelaka Rapar, serta para saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara, serta mengingatkan saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia, terikat. Apa yang saudara-saudara ikat di dunia, terikat di sorga. Dan apa yang saudara-saudara lepaskan di dunia, terlepas di sorga. Jemaat dipersilahkan berdiri. Untuk menguatkan pengakuan dan janji orang tua serta para saksi khusus, maka bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Biar ku tumbuh di matamu, ya pokok aku yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berdoa.
sukacita, aku menimba mata air kehidupan. Aku membaptis engkau, Riana Jovina Tumbelaka. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman-Nya, aku telah memanggil engkau dengan namaku, engkau ini kepunyaanku. Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah dibaptis oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya bawa ke belakang. Alangkah baiknya bila beribu orang bersaudara sama-sama duduk hidup adik kakak dan saudara manis, sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam Tuhan. Sungguh indah, harum bagai minyak wangi di kepala Hermon, seperti embun yang turun dari Hermon atas gunung-gunung Sion. Naelelele manis, karena dari sana Tuhan datang memberi berkat-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah Sang Kepala Gereja, kami umat-Mu datang bersyukur untuk kasih Tuhan yang membentuk kami, mempersatukan kami melalui karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang memotivasi kami, dan mengajarkan kami untuk selalu memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber utama di dalam kehidupan kami. Sehingga sebagai persekutuan, baik keluarga, di tengah-tengah lingkungan hidup sosial, bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan, kami senantiasa hidup dalam kerendahan hati, sebagaimana Yesus Kristus telah meneladankannya dalam hidup kami. Dan kami dapat hidup bersatu, saling mendengar satu dengan yang lain, sehingga kami dapat bergandengan tangan, berjalan bersama untuk bertumbuh sebagai gereja yang esa, gereja yang memiliki persekutuan kuat, karena Yesus Kristus telah berperan dan ada di dalamnya. Kasih setia Tuhan hadir dan menyertai
keluarga Tumbela Karapar yang telah menyatakan iman dan komitmennya bagi anak terkasih yang telah dibawa kepada Tuhan dan telah dimateraikan oleh perjanjian di dalam sakramen baptisan kudus. Kiranya Tuhan memberkati anak terkasih di dalam tumbuh kembang, dapat bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus, dan orang tua serta para saksi dapat mendampingi anak terkasih untuk selalu mengenal Allah dan melihat cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya, sehingga ia pun bertumbuh menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati orang tua dan para saksi, kiranya mereka boleh menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Mereka boleh menjadi tiang doa bagi anak terkasih, sehingga keluarga mereka dapat membawa dan melihat anak terkasih bertumbuh besar dan memiliki iman yang tinggi seperti burung Raja Wali dan memiliki masa depan yang gilang gemilang. Syukur kepada Engkau ya Allah, kami menyerahkan dan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID saat ini, kami bersyukur di dalam kehendak Tuhan, di dalam pendampingan Tuhan, kasus COVID-19 perlahan-lahan mulai menurun. Namun ya Tuhan, selalulah ingatkan kami sebagai masyarakat Indonesia, agar kami tetap mempertahankan kedisiplinan kami. Kami tetap mempertahankan akan protokol kesehatan, sehingga di dalam kesadaran kami, di dalam kedisiplinan kami tetap bergandengan tangan untuk menuntaskan penyebaran mata rantai COVID-19 bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden bersama dengan seluruh jajaran Kabinet Kerja Republik Indonesia dalam program-program kerja yang mereka lakukan untuk memajukan bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pemerintah Kota Makassar. Tuhan memberkati seluruh yang boleh dikerjakan dan dilakukan. Biarlah Tuhan campur tangan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin kami, agar dalam keadilan, di dalam kebenaran, mereka dapat terus memperjuangkan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Ya Allah yang kudus dan bertahta di dalam hidup kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, secara khusus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB yang saat ini akan melaksanakan persidangan Sinode ke-21 secara daring dan juga luring di Surabaya. Tuhan kiranya memberkati proses persidangan ini mulai dari tanggal 26 sampai 31 Oktober. Tuhan memberkati panitia yang ada. Tuhan memberkati perangkat-perangkat alat yang digunakan. Tuhan memberkati segala yang digumuli oleh GPIB sendiri. Sehingga dalam campur tangan, persidangan Sinode ke-21 ini boleh berjalan dengan baik, boleh terjadi kehendak Tuhan di dalamnya. Dan terlebih lagi kami pun dapat berlayar sebagai persekutuan GPIB yang tetap menjadikan Yesus Kristus sebagai pemimpin kehidupan kami. Berkati BP Mupel, Sulsel Bara, Tuhan memberkati jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Kiranya di dalam kasih Tuhan, berkat-berkat Allah tercurah di tengah-tengah kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan. Pelaksana harian majelis jemaat, bersama dengan seluruh majelis jemaat GPIB Batra Kasih Makassar yang berjalan bersama dengan Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Roberto Wagai, juga pendeta jemaat serta seluruh jemaat yang ada. Tuhan memberkati seluruh pengurus pelkat, Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan yang ada. Kiranya kami mau hidup berjalan bersama Tuhan. Dan kami mau menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan memberkati program kerja yang akan dilakukan. Sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan hari Jumat.
Tuhan memberkati segala sesuatunya Bapa. Biarlah oleh campur tangan Tuhan, jemaat ini boleh senantiasa melihat sinar kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bahtera persekutuan, jemaat bahtera kasih. Kami berdoa untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah apa yang kami gumuli. Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami, penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami yang saat ini masih terus berjuang untuk memperbaiki keadaan ekonomi kami. Kami percaya ya Bapa, tingkap-tingkap langit terbuka dan tercurah di tengah-tengah kebutuhan keluarga kami. Dan kami tahu dan kami yakini bahwa kami tidak pernah sepi berkat, tetapi kami percaya berkat Tuhan cukup, bahkan berlimpah-limpah di tengah-tengah hidup kami. Tuhan memberkati akan kehidupan orang-orang yang saat ini merindukan pekerjaan, merindukan keturunan. Kami berdoa untuk para kaum lanjut usia, anak yatim piatu, dampingi dan sertai mereka ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan, mulai dari sektor 1 sampai sektor 10 ya Tuhan, yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya lawatan Tuhan menilik mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan kami percaya kesembuhan ilahi Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka yang lemah dan tak berdaya. Berkati keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan mereka yang saat ini terpapar COVID-19, kasih karunia Tuhan memberikan ketenangan, pikiran yang positif, bahkan terlebih lagi jiwa yang teguh, sehingga di tengah-tengah proses penyembuhan mereka ada sukacita dan damai sejahtera, karena mereka tahu mereka tidak sendiri. Ada Yesus Kristus, sahabat setia dan kawan yang sejati yang mendampingi kehidupan mereka. Ya Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk keluarga yang berduka cita atas kehilangan yang mereka kasihi. Tuhan kiranya menolong mereka, memberikan keteguhan iman, memberikan penghiburan, sehingga di tengah-tengah duka cita, tangan Tuhan yang perkasa dan kuat menghapus air mata mereka dan keluarga dan memberikan mereka pengharapan bahwa Engkau akan menggantikan duka cita menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami saat ini juga berdoa untuk pelayan yang bertugas pada hari ini, diaken dan penatua, organis kantoria, pengisi pujian, tim multimedia, kostor sekalipun, tim Satgas COVID jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami, layakkanlah pelayanan kami Tuhan, dan biarlah pelayanan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami 1 minggu mendatang ya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beserta dengan kami, sehingga kami tidak takut dan khawatir, karena kami tahu Engkau ada berjalan bersama dengan kami. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya
semua menjauh. Kau datang nyatakan kasih-Mu agar ku tetap dalam rencana-Mu. Tiada yang mengasihiku seperti kasih-Mu padaku. Di saat ku jatuh, ku tetap rencana-Mu. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, tak terjangkau oleh pikiranku. Kau Tuhan, sungguh besar cinta-Mu, lebih dari yang pernah ku tahu. Tiada yang mengasihiku seperti kasih-Mu padaku. Kau angkat di saat ku jatuh, agar ku tetap dalam rencana-Mu. Kau Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, tak terjangkau oleh pikiranku. Kau Tuhan, sungguh besar cinta-Mu, lebih dari yang pernah ku tahu. Kau Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, tak terjangkau oleh pikiranku. Kau Tuhan, sungguh besar cinta-Mu, lebih dari yang pernah ku tahu. Lebih dari yang pernah ku tahu. Lebih dari yang pernah ku tahu. Jemaat yang Tuhan kasihi, firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48b menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saat ini kita dipanggil untuk mengaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Sekalipun masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Namun kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada jam ibadah pagi hari ini akan diadakan pundi 3 secara khusus untuk mendukung program kerja panitia Natal
Jemaat tahun 2021. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di
berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami bersyukur setiap anugerah-Mu, dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 10 Oktober 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Janet Lee Ahaba A, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 8, pemandu lagu Ibu Claudia Panjaitan Naro dan Saudara Jori Tumulawing. Persembahan pujian Saudara Christine Anderia, organis Saudara Hermina Tondombala, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 45 dan perempuan 49 orang. Ibadah sektor pelayanan akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 19.00 WITA sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wagei, pelayan liturgi tuan rumah diaken dan penatua sektor pelayanan 12, organis Saudara Stepli, pemandu lagu Ibu Tri Christian. Tempat gedung gereja GPIB Batra Kasih, sektor pelayanan 7 dan 12 hadir secara luring dan onsite. Sektor 1 sampai 6 hadir secara daring atau online. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring luring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKP. Ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Ibu Fikora Pandermur Tulende, Ketua Dewan PKP GPIB. Organis Saudara Stepli, pemandu lagu Ibu Yeni Somokil, pelayan liturgi Pelkat PKP. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKP secara daring dan luring maksimal 90 orang pada ibadah tersebut. Bidang Inforkom dan Litbang, ucapan terima kasih. Telah diterima bantuan berupa 1 unit alat pengukur suhu tubuh dari KI sektor pelayanan 5. Atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sidang majelis jemaat disampaikan kepada seluruh majelis jemaat sektor pelayanan 1 sampai 12 bahwa sidang majelis jemaat triwulan 1 April dan Juni 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 18.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran majelis jemaat dalam sidang majelis jemaat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Usaha dana perayaan Natal. Disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa mulai minggu ini sampai dengan bulan Desember, minggu kedua, akan dilaksanakan pundi panitia perayaan Natal tahun 2021. Untuk itu dimohon kerelaan hati seluruh warga jemaat yang hadir untuk berpartisipasi dalam usaha dana tersebut. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bantuan untuk yang diberikan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka,
telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 pukul 24.00 WITA di rumah. Nama Bapak Yohanes Rambung, umur 65 tahun. Alamat duka Jalan Tidung 8 Setapak 6 nomor 83. Dari sektor pelayanan 4 GPIB Jemaat Batra Kasih. Rangkaian acara ibadah penghiburan oleh Pendeta Santi Wangsir pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Tidung 8 Setapak 6 nomor 83. Ibadah pelepasan oleh Pendeta Roberto J.M. Wagei akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 12.00 WITA tempat Jalan Tidung 8 Setapak 6 nomor 83. Ibadah pemakaman oleh Pendeta Roberto J.M. Wagei pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 13.30 bertempat di TPU Panara. Kepada keluarga Rambung Nyamin, majelis dan warga GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar menyatakan turut berduka cita dan mendukung dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan menjadi senantiasa memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian penyampaian kami atas perhatian serta partisipasi warga Jemaat Batra Kasih Makassar diucapkan terima kasih. Sekian warta Jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Hai umat Tuhan, celikkanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.